anzala rahmatan lil alamin bimaulidi sayyidina Muhammadin fil mursalin wa imamil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berusia di SMS lebih dari 400 kali SMS. Kalau dibagi dengan jadwal kami khatib 1 tahun itu 54 kali Jumat. Berarti lebih 8 tahun kita sudah melakukan safari seluruh masjid. Tujuannya tidak lain sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali tadi, kalau sekarang bergelar Abu Ali. Kita enak kali orang Aceh. Ada juga Pak Faisal bergelar Abu di Bangka. Tadi Pak Ali ada bilang Muhammad 2 orang. Apa? Imam Muhammad, Muazzin Muhammad. Yang belum pernah ada di dunia Muhammad. Protokol dari pihak BKM juga namanya Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Implementasinya hanya satu. Takkan rasa mensyukuri nikmat Allah, cuma satu pengakuan. Pembuktian aku katanya orang bersyukur atas nikmat Allah, tandanya yaitu solat. Alhamdulillah. Haikan hana god. Tetapi pembuktian rasa syukur seorang hamba kepada Allah, implementasinya adalah solat. Tapi karena kenyan yang ingin tak uraikan uronyo, tacok yang bahasa kenurace hasil samping menguntungkan. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita arungkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kata keikraman kepada ayahanda rohani kita, Abi Imam Masjid Jami At-Taqwa Paluh, kemudian BKM, Ketua Panitia Pembangunan Masjid, kemudian juga takzim kami kepada orang-orang tua kami, guru kami dari SMS, juga dari GPS, juga takzim saya kepada seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kenapa hari ini kita tidak bicarakan persoalan implementasi syukur itu sebagai pembuktiannya adalah solat? Karena kita sedang memperingati kelahiran baginda Rasul, hari yang bersejarah, hari di mana sebagai barometer
kebenaran-kebenaran para nabi terdahulu, itulah kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digelar dengan basyarun la kal basyar, serupa tapi tidak sama. Nabi Muhammad punya seorang ibu, itanya lahir bak mak terit. Mak Nabi juga mengandung, tetapi beda, maka disebut serupa tapi tidak sama. Nyauri nang katanya apabila hamil, menstruasi itu berhenti, masahid itu tidak ada. Rasulullah menstruasinya jalan. Hana meden halangan, menandakan dan membuktikan Rasulullah di dalam kandungan tidak pernah makan darah. Nah ini, maka basyarun la kal basyar. Kan lagi tanya dalam kandungan kata pajuh darah, idonya aja kita pikir menyelumi on pintu lewat. Nah ini karena apa? Istimewa sekali. Rasulullah Aminah tidak pernah mengurangi rasa fitnya. Hana lagi urinang kita nyomenan mume lagi urang sakit 2 bulan nada gede. Urang inang kita nyo wate hamil 2 malam hawa umuda. Kaki kita nyo apapun alasan kahana teneng kenen ilu kolor kan bujuk ke teneng kenen yang namun umudanya betul. Tapi ibunda Rasulullah kemudian tidak dalam artian membawa rasa keberatan daripada fisiknya Aminah. Maka oleh karena itu sidang jamaah, walaupun sama tidak serupa, dan serupa juga tidak sama. Alihnya lahir Rasulullah dalam riwayat dikatakan tidak wiladah, tidak berlumur dengan darah kotor. Kan lagi kita nyong kepegah le Tengku Abdul Wahid le darah 5 bidan yang pi pamper rumah bang kita nyong kau bi cara minet darah bompang. Rasulullah tidak ada bersentuhan dengan wiladah. Kemudian posisi beliau lahir adalah telungkup, menandakan Rasulullah tidak pernah nampak aurat. Teman Tengku Diknan Umu Nabi 60 hetut metiga pihana pernah nampak aurat hanya sekali. Lam ti umudep Rasulullah cuma 3 yang ada aurat. Kapan? Saat beliau menyampaikan menjelang wafat beliau, jika aku pernah menyakiti kalian, maka balaslah hari ini. Saat itu Ukasah menunjukkan tangan. Aku ya Rasulullah, nyo tingkat-tingkat mendeng. Saat itu lahirlah namanya patriotisme dan loyalitas sahabat. Loyalitas cucunya Hasan dan Husain, loyalitas menantunya yang juga sahabat Ali karamallahu wajhah. Menyoka sentuh pada Rasulullah, bunuhlah kami. Semuanya ditolak oleh baginda Rasul. Maksudnya sudah benar tuntutan mereka. Maka singkat cerita, saat dipersilakan Ukasah, ya Ukasah, aku sudah bersedia untuk kamu membalas
Apa ucapan Ukasha? Ya Rasulullah, saat aku kena cemetimu, aku dalam keadaan tidak memakai pakaian, maksudnya baju. Jadi nyan kepun Nabi deh aurat di hadapan umum. Rupanya begitu Rasulullah membuka baju, keluarlah pantulan cahaya berlian di pusat beliau, dicium oleh Ukasha. Apa ucapan yang terucap dari mulut Ukasha? Ya Rasulullah, kalau bukan di dunia aku dapat menjamah tubuh yang mulia ini, aku takut di hari akhirat aku tidak akan bersama engkau ya Rasulullah. Ini loyalitas, rasa kecintaan sahabat Ukasha. Ini sidang jamaah yang berbahagia. Nyo ketiga yang nadih aurat Rasulullah. Itanyo jino baru nak tutup, barokan hanam tatupu bi keluar. Ini perbandingan. Maka oleh karena itu sidang jamaah, Ustadz ini hari pun karena batas waktu setengah jam. Dak muta lagi malam Sabtu lo pegah. Menit sama dengan 2 jam. Tapi ini hanya berapa? Setengah jam. Alhamdulillah. Kalau apa yang berbeda? Itulah sifat kemuliaan tadi. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, Rasulullah bukan saja dalam laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, telah ada saat beliau diangkat menjadi rasul. Dalam bentuk janin saja, dalam riwayat dikatakan Ummul Aiman pernah menyaksikan saat ibunda Aminah mengandung, onta merunduk. Unta yang nanyawang merunduk kepada kehamilan perutnya Aminah, menghormati janin yang mulia itu. Itanyo beile lemau Honda kahananya wong jipo tu, jipo delianu. Ini membuktikan kehormatan dan kemuliaan sudah ada di sananya. Karena waktu sangat singkat, ayah urun cik demendum nyo tak ambil fadilah saja, sebuah pengakuan wujud keibadah. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Idrail. Truk baklun kepegah li Nabi 4 orang malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Faqala Jibril, berkata malaikat Jibril, man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari hai Muhammad, ana akhuddu biyadihi ala sirat kal barkil katab, akulah yang memapah kedua tangan orang yang berselawat untukmu untuk melintasi siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Tiploh ga mentang tate meselawat ala sirat, akulah yang memapah kedua tangan orang tersebut untuk melintasi siratal mustaqim kal barkil katab, seperti kilat menyambar. Nyamban hebat, kedahsyat. Pun haji siratal mustaqim ma bainal masyriq wal maghrib, yepat bak matahari terbit sampai matahari lup. Raya tutu siratal mustaqim sehelai rambut dibelah 7. Tetapi dengan fadilah selawat malaikat Jibril gepelepah getanya
Wa qala Mikail, gekeun le Mikail, man shalla 10 kali dalam sehari ya Muhammad, ana ashitu min haudika ya Rasulullah, akulah yang akan memberikan minuman dari telaga engkau wahai Rasulullah. Apa telaga Rasulullah? Yaitu telaga Kausar. Buah kehebatan air telaga Kausar, sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. Hari ini hasil penelitian dunia, karena ia dalam kitab kepegah yang di celah tangan jari-jari Rasul. Dua telaga Kausar, yang ketiga adalah sumur Zam-Zam. Demam menyo atajih dua boh terpegah bawa kafe hai dengar. Taboh yang dipercayai yaitu sumur Zam-Zam. Hasil penelitian para orientalis, tidak dapat dipungkiri dalam Islam ada beberapa hal yang paling limang perkara melebihi segala-galanya. Siapa mereka itu? Rektor Universitas Harvard, orang Yahudi. Boleh juga nyo limang perkara naik petalu di dalam. Yang pertama, kalori paling tinggi pada makanan adalah pada kurma Nabi, tamar Nabi. Kadar mineralnya adalah sumur Zam-Zam. Adalah senyum. 5 perkara tidak dapat lah nyata telaah tetap tacok menteng erat ia ubena yang diciptakan dipegat oleh manusia setelah Allah menciptakan air pada dasar. Mineral tajib uronyo oleh kita nyo 3 jib pulih gerah selama-lamanya tidak ada. Alinya madu nyo hana manjur maduron kai jampu di tengah meliput yang ini dan diakui mengeluarkan sebuah bahasa jine karomboh hari telur ayam bisa penyakit mah gada penyakit kolesterol pun kita katakan saum. Yang kedua, malaikat Mikail sudah mengatakan air bertambah.
surga itu tidak ada. Yang kejut yang merukuk perokok lagi dong kan merokok je no tebak tengok ada je merokok pinang surga atet ba apu neraka ton ja gede. Ini yang kedua. Wala Israfil berkata malaikat apa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali saja dalam satu hari, hai Muhammad, ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah, ma yarfa'ur ra'si, tidak aku angkat kepalaku, hatta yaghfirallahu lahu, sampai Allah mau mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Malaikat Israfil sujud ba Allah dengan fadilah selawat tipluh ge diuratakeun ke Nabi Muhammad dalam fadilah itu gesujud malaikat Israfil han gebet ulem nya Allah golong gaampuni dosa urang berselawat. Nyan eunan manteng malaikat tunduk. Idrail man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali saja dalam satu hari, hai Muhammad, ana akbidu ruhahu, sungguh aku akan mencabut nyawa orang tersebut, kama yakbidur ruhun Nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti aku mencabut nyawanya para nabi. Nyana dipluh ge tamu telawut ke Rasulullah Malik mawat gecabut nyawang getanyo lagi gecabut nyawang para nabi. Oh menyamanan tengku terhidung ronyo ka ketemu telawat mentang sembayang anak payah le kemenan maksudji sembayang nyan fardu yang tanak pegah dum kaya samping lagi nyo fadilah, hai mutlawat ke Rasulullah, kecuali selawat yang wajib pada solat, pada rukun khutbah. Yang tak kenti urah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semakin banyak kita, kata Rasulullah, orang yang paling mencintai aku adalah orang yang selalu memperbanyak selawat dibacakan untukku. Ya, dum ibadah sunat lagi nyan fadilah. Bayangkan kalau yang difardukan oleh Allah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, nyamban rayu fadilah berselawat, tetapi ada celakanya lagi. Teman nauring celaka gara-gara selawat ada. Atani Jibril tro balong Jibril di faqala gharima an rajulin idza dzukirtu lam yusalli alayya ya Muhammad, celakalah umatmu hai Muhammad apabila ada orang membaca namamu, menyebut namamu di sisinya, dia tidak ikut berselawat untukmu. Yang ketiga Rasulullah, orang yang paling kriat idonya termasuk orang hantem kelawat ke Nabi. Nyok kriat bapeng ka umum dah dengar, yang kriat umum dah dengar, tapi selawat ke hanahe gedung pegah apa atabut uraceh yang paling mengati 20 keun kegap ngam paju hatapri. Lah yang apa nak ketiknya hana pakai modal itu paling mudah. Tapi tingkat selawat mentahan tatin. Kalau orang mengatakan Muhammad, kita disuruh menyahuti sallallahu alaihi wasallam. Orang Syilon Mandum nyo semua hanya sekecil ini saja kita. Teman kaji nyo menan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik mandum ba Rasulullah. Tetapi akuilah termasuk yang berdiri di depan ini tidak mampu menampung satu hadis pun. Taboh haid tapi ya. Tah contoh neken le Rasulullah al kalimatut thayyibah sadaqatun, tutur katamu yang baik itu adalah sedekah. Pegah habahana tepeh gop nyan sedekah. Nyan haid tapi timang ide. Baik lengan gop ngan purmoh demenan.
Urojehnya tayang yo gelom yo pun merupok ngaji sampai nikah ni mentang tayang angin hanje tepeh. Mengkana anak dua heboh pakai hepok itronton. Ya kan? Tetapi kalau yang dimaksud al kalimatut thayyibah sadaqatun, tutur katamu yang baik itu sedekah. Rasulullah dalam rumah tangga tidak pernah berucap kasar. Kan lagi kita nyombang kanan anu mempuai boh inang tekala jak teganta tebit tu pu budak mak ega rumah tangga kita nyoh diurinang pimenanrit sekali ucapan istri yang menjengkelkan hati suami nepegah li Rasulullah saat istri membodohi suami urinang geken bangai kelako banggu lako mo dek orangnya tanya meno-meno memang drone bangai yang 3 nepu bangai lakon 70 para malaikat menetapkan tiang aras. Begitulah marahnya Allah. Ladom di urinang 3 pakak yo gadi-gadi urinang lado hampuah ge keni kelako bak panti jaga ge atura punah kada pu hana kudu pu me golan pegah ubena agam yang kaku tumeng yang paling bangai yang kiyah tigam ke mana puah bno rumah itu ngan hakak ben talah-talah bang pakai be butalah uroje ka te gadi-gadi sekali tepat kiban tami talako kamu mengusulkan tami yang carang netu iron be yang carang ipengek tenyo tami yang bangai ngak je tak pengek ji modal pun katalah maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia semua ini wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kiranya inilah yang menjadikan harapan bagi kita sebagai sandaran pertemuan pada SMS hari ini. Dan ada 4 lagi hal yang paling istimewa yang kamu hidup di dunia tidak akan pernah rugi kata Rasulullah. InsyaAllah akan kita ketemu pada kesempatan yang lain setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.